Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi nabil ulim wal hikam, amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Islam Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan kajian tentang fiqih yang diambil dari kitab Safinatun Najah yang telah menginjak pada bab batalnya wudu, ya. Nah, orang yang batalnya wudu apa saja yang diharamkan terhadapnya juga bagi orang yang junub, ya. Nah, namun sebelumnya kita baca dulu surah Fatihah buat pengarang kitab. Ini Syekh Al-Hadrami dan syarahnya Syekh Al-Bantani, ya. Ini pengarang Kasifatus Saja. Fatihah Hadrati Sabil Kitab Safinatun Najah Al-Hadrami wa Kasifatus Saja Syekh Al-Bantani wa jami ulama amilin sirin sudah wasalin wal fuqal muhaddisin wal mufassirin wal mujtahidin wal fiddin wa jami ulama sanifil muhsin jami syaina masyim syaihi musan yasrihat tifan semalaya wa jami muassis nahdatul ulama usan bahalil bangkal mudara wa asim asyariki bisan siriki wa asmullah wa jami rasul masyaiha usan Agil Yasriyat Ugus Dur wa Bamin Jubair wa Jami Aulia Ilauson Asabil Wilayah wa Bogor Habibul bin Muhsin Alatas Kram Bang Bogor Abdurrahman Segap wa Jamama Falag wa Rinul Binu wa Jami Aulil Kram Al-Gharimi Al-Darajin Fil Jan Dagoshim Al-Firah wa Nimul Barakati Manwari Masum Fiduni Allah Rasulullah wa Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita logat mengartikan dan membarisi setiap kalimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu pasal. Man, bermula barang siapa. Intaqodo, yang batal. Apa? Wudu'uhu. Nah, failnya, ya. Wudu'nya itu man, ya. Haruma maka haram alaihi atasnya itu man, si man, ya. Apa yang haram atas itu man, yang batal wudu itu? Naon? Arba'atu asya'a, 4 perkara. Ya, jadi kalau orang dia berwudu, ya. Nah, kemudian dia batal. Nah, di mana batalnya kan sebabiahnya tadi pada pasal sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Jadi bisa saja dia karena kencing, ya, kentut, atau keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, ya. Nah, itu atau bisa juga bersentuhan dengan lawan jenis, ya, yang sudah dewasa dua-duanya dan juga tidak ada kemahraman di antara keduanya. Nah, terus juga secara langsung tidak ada penghalang, ya. Nah, itu, dan juga bisa jadi karena apa, dia tidur, ya. Tidurnya bukan dalam posisi
duduk yang tegak gitu ya, dia bergoyang-goyang, nah itu batal ya, atau bersandar juga batal ya. Nah itu, jadi kalau yaitu lagi dengerin khutbah umpamanya dia bersandar pada tiang, itu batal wudunya ya. Nah itu karena kalau tiang dicabut kan dia ngejengkang, nah itu ya. Nah itu, atau bisa juga karena apa, karena dia mabuk gitu ya, atau dia ayan gitu, nah itu kan jadi batal wudunya ya. Atau juga apa, menyentuh yaitu depan ya, kemaluan depannya, yakni kubul dia gitu kan. Nah atau juga dubur ya, nah itu dengan apa, dengan batnur rohah ya, dengan yaitu ya telapak tangan ya itu. Jadi kalau dengan punggung atau dengan pinggir-pinggir jari ini tidak apa, tidak batal ya. Yang batal itu yang putih ini, yang terlihat putih ini, telapak tangan ini ya, batal ya kalau menyentuh kubul atau dubur ya dengan telapak tangan. Nah ini jadi ceritanya kalau batal dengan salah satu dari perkara tersebut, nah maka ada 4 perkara yang diharamkan bagi dia ya. Nah baik laki-laki ataupun wanita ya. Nah itu man, siapa, jadi umum ya, laki-laki atau wanita yang dia berwudu lalu batal, maka haram atasnya ya, atas itu man, untuk melakukan 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? As-sholatu, pertama adalah sholat. Nah itu. Wa tawafu, keduanya tawaf ya, tawaf. Yang kedua tawaf keliling Ka'bah 7 kali ya. Yang ketiga wa masul mushafi, dan yang ketiga menyentuh mushaf. Ya, Al-Quran atau segala sesuatu yang dituliskan Al-Quran padanya ya, itu mushaf. Itu tidak boleh disentuh. Wa hamluhu ya, wa hamluhu, dan membawanya. Wa hamluhu, dan membawanya itu mushaf ya. Nah, wa hamluhu dan membawanya itu mushaf. Baik, saya jelaskan yang pertama ya. Jadi orang yang batal wudunya itu dia tidak boleh sholat ya, karena di sini dijelaskan ada hadisnya ya, baik dia itu sholat wajib ataupun sholat sunat ya, nggak boleh kalau batal wudunya ya, karena ada hadis sahihain ya, Sahih Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa ya. Nah jadi tidak akan menerima siapa Allah sholat ahadikum, akan sholat salah seorang di antara kamu sekalian, idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu ya. Nah itu jadi berarti apa ya, kalau dia batal wudunya ya, maka dia harus apa, harus wudu lagi kalau mau sholat ya. Nah itu. Oke, yang kedua adalah wasaniha atau wafu. Yang kedua adalah tawaf ya, itu keliling Ka'bah 7 kali. Nah itu, baik tawafnya itu fardon atau naflan, baik tawafnya fardu atau tawaf yang sunnah. Seperti apa, tawaf kudum ya, itu kan sunnah tuh ketika baru datang nih ke kota Mekah nih ya. Nah itu jadi dia apa, sunnah untuk tawaf ya, itu namanya tawaf kudum ya. Nah itu ya, jadi bagi yang baru datang ke kota Mekah, dia mengelilingi Ka'bah 7 kali ya, itu namanya tawaf kudum, itu tawaf sunnah. Ya mau tawaf sunnah atau tawaf yang fardu ya, maka apa ya, harus pakai wudu. Jadi kalau dia batal wudunya, maka tidak boleh tawaf ya, harus wudu terlebih dahulu ya. Nah lihobaril hakim ya, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, atawafu bimanzilati sholati illa annallaha ahalla fihi an-nutqa faman nataqa fala yantuqu illa bi khairin.
Nah, jadi kata Nabi, tawaf itu semartabat dengan sholat gitu loh ya. Artinya apa? Ya harus pakai wudhu gitu, harus bersuci artinya ya. Kalau dia nggak punya wudhu ya harus wudhu dulu gitu. Illa annallaha ahalla fihi an-nutqa, kecuali bedanya kalau tawaf mah masih halal untuk bicara. Kan kalau sholat mah nggak boleh bicara kecuali bacaan-bacaan sholat ya. Nah itu, tapi kalau lagi tawaf ya dia bisa ngomong gitu kan. Setelah talbiyah dia ngomong gitu kan, ucapan-ucapan yang lain. Nah itu nggak apa-apa itu mah ya. Nah itu, tapi kalau dalam hal harus suci ya, nah dari hadas ya itu sama ya antara tawaf dengan sholat. Kemudian ya, yang ketiga adalah wamasul mushaf ya, haram menyentuh mushaf ya, wahamlu dan membawanya itu mushaf ya. Nah itu, ini dirujuk kepada mushaf. Nah, sini. Apa yang disebut dengan mushaf? Nah, di sini disebutkan wahwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun. Tuh, jadi sesuatu perkara yang dituliskan padanya Al-Qur'an ya. Nih, umpamanya papan bor nih gitu ya, kita nulis nih Al-Qur'an gitu kan, alhamdulillahirabbil alamin umpamanya. Nah, terus kita batal wudhu nih, alias nggak punya wudhu lah umpamanya, kita nggak boleh megang gitu loh. Karena apa? Karena statusnya papan bor ini karena ditulis di situ adalah ayat Al-Qur'an, maka statusnya mashaf, nggak boleh dipegang gitu ya. Nah, bisa juga apa? Walau amudan ya, sekalipun umpamanya di tiang, kan ada tuh tiang di masjid-masjid ya yang megah-megah, biasanya yang gede-gede itu kan suka apa tuh ditulisin kaligrafi ya, ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Nah, jadi status tiang itu mushaf. Jadi kita yang lagi batal wudhu ya atau nggak punya wudhu, nah itu nggak boleh pegang tuh tiang gitu ya, karena statusnya mushaf ya. Aulauhan au jildan, begitu juga apa? Ya, batu tulis gitu kan, atau apa kulit gitu kan, au kirtosan atau juga kertas gitu ya. Nah itu, jadi umpamanya di kertas ini ada ayat Al-Qur'an, nah kita nggak punya wudhu nih, maka jangan pegang gitu, karena ini statusnya sebagai mushaf ya. Jadi bukan Al-Qur'an yang apa, yang biasa sering kita pakai baca gitu ya. Jadi bukan itu saja mushaf itu, jadi pokoknya segala sesuatu yang dituliskan padanya ayat Al-Qur'an ya. Ya baik tiang ya, ataupun apa papan bor gitu ya, ataupun kulit ya, kertas itu. Kalau tertulis di situ ayat Al-Qur'an, maka kita yang nggak punya wudhu, nah nggak boleh, itu haram. Hukumnya apa? Megang barang-barang tersebut ya. Begitu juga apa? Wahamluhu ya, membawa itu mushaf gitu ya. Nah, bawahnya di buku nih ya, di situ tertulis ada ayat Al-Qur'an situ ya. Nah itu kita nggak boleh tuh ditenteng di bawah-bawah begitu ya, kecuali kalau apa, kalau illa fi mata'in gitu ya, fayahilu hamluhu ma'ahu tuh tabaan lahu. Nah kecuali kalau umpamanya si buku yang ada ayat Al-Qur'annya itu ya, nah dimasukin ke tas ya. Nah kita apa, kita bawa tuh tasnya, jadi kita niatnya membawa tas, bukan niat membawa mushaf ya. Nah itu, jadi nggak apa-apa itu mah ya, kalau asal niatnya apa, niatnya membawa tas, padahal di dalam tas itu apa, ada buku, nah di situ tertulis ayat Al-Qur'an gitu loh ya. Nah jadi niatnya kan apa tadi, niat membawa tas. Tapi kalau niatnya membawa mushaf, nah itu nggak boleh, itu haram ya. Nah itu ya, oke. Kemudian yang separohnya lagi adalah wa yahrumu alal junubi sitatu asya'a ya, dan haram alal junubi atas orang yang junub berhadas besar ya. Junub itu berhadas besar.
Orang yang berhadas besar. Apa yang haram? Naon? Sittatu asya'a. Nah, ya, itu 6 perkara. Nah, itu. Jadi tambah 2 ini mah. Bagi orang yang junub ya. Ya, seperti apa? Ya, laki-laki dia keluar air mani gitu ya, atau dia apa? Ya sudah suami istri berhubungan gitu kan. Nah, itu kan apa? Jadi junub tuh ya, kondisinya jadi junub ya. Atau wanita yang haid atau nifas ya, dia sedang dalam keadaan junub berhadas besar. Nah, itu jadi haram 6 perkara bagi orang yang berhadas besar itu. Apa saja? Yang pertama adalah as-sholatu ya. Nah, yang pertama adalah sholat ya, sama kayak tadi penjelasannya. Nah, jadi harus apa? Harus punya wudu kan. La yuqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa kan tadi. Ya, sudah dijelaskan hadisnya. Allah tidak akan menerima sholat diantara kamu ya kalau dia berhadas sehingga dia berwudu ya. Nah, itu jadi haram apa? Dia menjalankan sholat ya. Nah, itu yang nggak punya wudu aja haram sholat, apalagi dia hadas besar ya. Oh, ini jadi lebih apa? Lebih berat lagi ya, karena hadasnya hadas besar. Kalau yang tadi kan hadas kecil ya. Nah, ini hadas besar ya. Otomatis sholatnya nggak boleh ya, jadi harus mandi dulu deh, mandi junub ya, kemudian dia berwudu baru sholat gitu ya. Nah, itu wa tawafu, yang kedua adalah tawaf ya, wa tawafu ya, dan yang kedua tawaf. Nah, haram dia tawaf ya. Nah, itu. Nah, di sini ada hadisnya ya, lihobaril hakim atau wafu bil baiti sholatun ya. Hadis Nabi riwayat al hakim ya, yaitu apa? Atau wafu bermula tawaf bil baiti di baitullah ya, sholatun itu seperti sholat fisitri wa toharoh. Jadi dalam keharusan untuk menutup aurat dan bersuci ya. Nah, itu jadi apa tadi, yang berhadas kecil aja nggak boleh tawaf, apalagi yang berhadas besar ya. Itu lebih-lebih itu mah ya. Kemudian apa? Wa masul mushafi ya. Nah, dan yang ketiga menyentuh mushaf ya. Kan ada dalam surat Al-Waqiah kan, la yamassuhu illal mutahharun ya, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun ya, yaitu apa? Orang-orang yang bersuci, artinya dia punya wudu ya. Nah, itu, dan bersih dari hadas besar tentunya ya, dan bersih juga dari hadas kecil tuh. Jadi mutahharun tuh begitu ya. Wa hamluhu, dan yang keempat adalah membawa mushaf ya, dan membawa mushaf ya. Membawa mushaf itu tidak boleh ya, sama dalilnya kayak tadi ya. Nah, itu ya, kecuali kalau apa? Kalau diniatkan membawa apa? Membawa tas ya. Nah, itu bisa juga umpamanya apa nih, kita ngelihat umpamanya ada sobekan Al-Quran, atau umpamanya ya beberapa lembar Al-Quran gitu kan tercecer gitu. Waduh nih, takut kelangkahin nama orang gitu ya. Ya, tapi umpamanya saya lagi junub, umpamanya nih, kita lagi junub ya. Nah, itu. Nah, nggak punya wudu, ataupun umpamanya punya hadas besar nih, ya belum mandi gitu, belum mandi junub. Tapi itu Quran harus apa? Sobekan-sobekannya harus diselamatkan. Bagaimana caranya supaya tidak haram? Ya, jadi disiasati gitu ya. Jadi boleh, kata ulama, umpamanya nih kita apa? Nempelin aja pulpen gitu kan, nempelin pulpen gitu kan. Nah, tempelin ke apa? Ya, sobekan kertas Al-Quran itu kan. Nah, itu. Kemudian apa? Niatkan ya. Nah, ketika memindahkannya itu bukan niat apa? Membawa Al-Quran gitu loh ya.
membawa mushaf. Jadi jangan diniatkan membawa mushaf, tapi niatkan apa? Membawa pulpen gitu ya. Atau umpamanya satu bundel Al-Quran ya jatuh nih, waduh nih takut keinjak atau kelangkahan gitu ya. Jadi selipin aja umpamanya jarum kek atau sapu lidi gitu kan, satu batang gitu, selipin di tengahnya ya. Terus apa? Kita bawa itu Qur'annya, tapi niatnya bukan membawa Al-Quran, membawa apa? Membawa lidi umpamanya, atau membawa jarum, atau membawa pensil yang kita selipan di tengahnya. Itu nggak apa-apa ya gitu, karena niat itu yang membedakannya itu ya. Tapi kalau niatnya mindahkan Al-Quran ya, kita umpamanya nggak punya wudhu atau kita lagi junub ya batal atau haram gitu ya, gitu haram jadinya. Karena apa? Karena salah di dalam niatnya itu tadi. Jadi niatnya harus apa? Harus membawa lidi atau membawa jarum ya. Nah, pensil apa aja yang diselipkan di tengahnya gitu. Jadi ya untuk menyelamatkan Al-Quran yang tergeletak di lantai umpamanya gitu ya, supaya jangan kelengkahan ya atau keinjak sama orang gitu ya. Jadi niatkan begitu tadi ya, yang membawa lidi atau semacamnya. Kemudian adalah wal lubsu fil masjidi ya. Yang kelima, diam di masjid. Nah, fil masjidi, diam di masjid. Nah itu, jadi kalau umpamanya gini, umpamanya anak laki-laki ya, dia tidur di masjid, kemudian dalam tidurnya dia ngimpi apa? Ngimpi jima gitu kan, mimpi basah gitu, toto apa? Basah gitu ya oleh sperma ya, celananya atau sarungnya gitu. Nah, maka dia apa? Haram diam di masjid, maka dia harus buru-buru keluar ya dari masjid itu ya. Nah, dia mandi junub dah, dia bersih dah gitu ya. Nah, baru setelah bersih dia boleh diam di masjid ya. Nah, itu jadi alupsu gitu ya. Nah, itu jadi lupsu itu apa? Berbeda dengan apa? Murur atau ubur ya. Kalau hanya lewat saja dari satu pintu ke pintu yang lain gitu kan, nah itu nggak apa-apa kalau hanya lewat saja ya. Tapi kalau diam gitu kan, baik apa di sini sekadar ukuran tumakninah ya. Nah itu dia nggak boleh ya. Kan tumakninah kan seukuran baca subhanallah ya. Paling berapa detik? 3 detik subhanallah gitu kan. Nah itu nggak boleh ya. Lagi berhadas besar, diam di masjid senajan seukuran berapa? 3 detik seukuran membaca subhanallah ya, sekadar tumakninah salat ya. Itu nggak boleh ya, walaupun apa 3 detik gitu ya, karena hitungannya apa? Diam gitu ya, kecuali kalau al-ubur ya. Nah, jadi cuma lewat saja gitu kan dari satu pintu ke pintu yang lain gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa kalau lewat saja mah ya, tidak terkategori lupsu ya. Nah, itu. Kemudian apa? Ya, wa qiraatul Qur'ani. Nah, ya. Yang terakhir, haram bagi orang yang junub ya baca Al-Qur'an. Dan baca Al-Qur'an ya. Tuh, yang keenam baca Al-Qur'an. Nah itu nggak boleh ya, baca Al-Quran ya, baca Fatihah, baca ayat kursi, kulhu palak anas itu nggak boleh ya, atau surat yang lain ya. Kenapa? Lagi junub ya, berhadas besar ya. Kecuali ya nih kalau bacanya itu di dalam hati ya, jadi yang tidak boleh dilafalkan ya, diucapkan dengan lidah kita ya, jadi kedengeran suaranya gitu kan. Nah itu namanya qiraah, nggak boleh. Tapi kalau umpamanya dibacanya di dalam hati ya, nah gitu ya, itu nggak apa-apa itu mah ya. Kita baca apa Al-Fatihah gitu kan dalam hati lagi junub, nggak apa-apa. Karena apa? Tidak dilisankan ya, begitu ya. Atau umpamanya ketika mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umpamanya ya. Ketika ada yang meninggal, kan itu
bagian dari apa? Dari ayat Al-Qur'an itu ya, surat Al-Baqarah tuh ya. Itu ada dijelaskan di situ apa? Maka karena itu termasuk ayat Al-Qur'an, maka tidak boleh dibaca kecuali niat membacanya itu adalah apa? Sekadar berzikir ya. Jadi saya mah nggak niat baca Quran, niatnya berzikir ya. Nah, itu tidak apa-apa gitu kan. Ketika mendengar orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika naik mobil atau motor gitu kan, ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunnal muqrinin ya. Itu kan ada dalam surat Az-Zukhruf ya. Jadi ayat Al-Qur'an juga gitu kan. Nah, itu tapi niatnya apa? Ya, niatnya berzikir gitu. Jangan niat membaca Al-Qur'an ya. Nah, itu. Jadi ya harus makanya tahu ilmunya ya, sehingga kita mengetahui mana yang haram, mana yang tidak, dan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.